Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari subkelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari subkelompok kami yaitu sosialisasi mengenai pengurangan dan penggunaan sampah serta evaluasi gambaran pengetahuan, perilaku, dan persepsi warga RW 07 Kelurahan Pasir Indah terhadap penggunaan sampah. Untuk kelompok kami terdiri dari Dia Rizky, Sania Davlena Izati, saya sendiri Muhammad Andika Pradana, Vanessa Patrick, dan juga Isma Aulia Putri. Yang pertama ada analisis situasi, di mana fakta krisis sampah di Kota Bandung, produksi sampahnya mencapai 1.530 ton per hari di tahun 2022, dan sampah makanan dominan mencapai 709,73 ton per hari, sehingga terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Lalu untuk permasalahan di RW 07 Pasir Endah, di mana sampah rumah tangga tidak dikelola yang menyebabkan pencemaran dan sumber penyakit, kesadaran warga rendah dalam pemilahan dan pengurangan sampah, dan fasilitas pendukung kurang seperti tempat sampah terpilah dan sistem pengangkutan. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari program kami yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya pengurangan dan pemilahan sampah, meningkatkan kesadaran dampak negatif sampah, mendorong kebiasaan memilah sampah, dan menilai tingkat pemahaman, perilaku, dan persepsi warga terhadap pengolahan sampah. Untuk manfaatnya yaitu memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai pengolahan sampah, menjadi lebih sadar akan dampak negatif dan mulai menerapkan mengurangi dan memilah sampah, lebih aktif dalam program pengolahan sampah dan mampu mengurangi jumlah sampah dalam meningkatkan praktik daur ulang. Lalu yang kedua ada tinjauan konseptual, di mana definisi sampah yaitu limbah padat terdiri dari zat organik dan non-organik, yang sumbernya dari domestik atau rumah tangga, komersial, dan konstruksi. Lalu untuk pengolahan sampah atau 3R, ada reduce, reuse, dan recycle. Dan pemilihan sampah sendiri ada organik, yaitu seperti sisa makanan, daun dan ranting, non-organik, plastik kaca dan kaleng, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti limbah kimia dan medis. Berikutnya itu definisi dari sosialisasi. Tadi sosialisasi ini merupakan proses penyampaian pesan oleh seorang baik atau pendapat perilaku untuk gambaran pengetahuan dan persepsi ini fungsinya itu mengukur kepahaman, memahami pola tindakan, menilai cara pandang, mendukung pengambilan keputusan, serta mengetahui evaluasi program. Baik, untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan. Untuk metodenya sendiri yaitu dibagi menjadi dua, ada sosialisasi dan pengumpulan data. Untuk sosialisasi itu dilakukan dengan memberikan edukasi kepada warga RW 7 Kelurahan Pasir Endah mengenai pemilahan dan pengolahan sampah. Lalu untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk menilai tingkat pengetahuan, perilaku, dan persepsi masyarakat RW 7 tentang pengolahan sampah. Selanjutnya adalah tahapan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Untuk tahap persiapan terdiri dari mengidentifikasi masalah yang utama, menentukan dan fiksasi tema. Lalu ada survei lokasi, perizinan, dan pengajuan kerjasama ke RW 7. Selanjutnya adalah menyiapkan materi sosialisasi dan kuesioner. Untuk tahap pelaksanaan terdiri dari pemasangan poster, pengerjaan kuesioner, dan pemberian sosialisasi. Lalu untuk tahap tindak lanjut itu terdiri dari melakukan olah data serta membuat laporan akhir subkelompok. Berikutnya, subjek dari program ini yaitu warga dan pelaku usaha di lingkungan RW 7. Untuk lokasi dan waktunya terdiri dari 5 rangkaian di tanggal 23, 24, 25, dan 26 Januari, serta di 4 Februari 2025. Untuk lokasinya terdiri di lingkungan RW 07 yang terdiri dari lapangan senam RT 2, Masjid Al Hidayah, serta Komplek Cijam Belok RT 1 RW 7. Selanjutnya di pelaksanaan untuk kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok, lalu kunjungan dan survei ke Ketua Tim Pengelolaan Sampah RW 7, lalu pembuatan kuesioner pemilahan sampah, serta diskusi persiapan kegiatan subkelompok 2. Setelah melalui berbagai persiapan, kegiatan subkelompok dimulai pada 23 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025 dengan total kegiatan sosialisasi dan penyebaran kuesioner sebanyak 4 kali dalam rentang waktu tersebut, serta berhasil mengumpulkan 8 responden UMKM dan 72 responden warga RW 07. Selain itu, subkelompok 2 telah memasang 15 poster pemilahan sampah di wilayah RW 07. Pada setiap kegiatan sosialisasi dan penyebaran kuesioner, kegiatan dimulai dengan pengisian kuesioner untuk menilai pengetahuan, persepsi, dan perilaku responden. Selanjutnya, anggota subkelompok 2 melakukan pemaparan singkat mengenai pengurangan dan pemilahan sampah. Setelah pemaparan, khusus pada responden UMKM, dilaksanakan pengisian post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan. Kegiatan kemudian diakhiri dengan berdiskusi mengenai pandangan warga terkait pengelolaan sampah di RW 07 selama ini dan pembagian stiker pemilahan sampah. Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup definisi sampah, jenis sampah, pemanfaatan pengelolaan sampah, urgensi pemilahan sampah, dan bahaya sampah. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini yakni data kuesioner diolah dan disajikan dalam tabel serta grafik, data diberikan kepada tim pengelola sampah RW 7, hasil kuesioner dan saran responden disampaikan kepada tim pengelola sampah RW 07. Berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai persepsi UMKM,
Berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai perilaku UMKM. Berikut merupakan hasil pengetahuan dari kuesioner UMKM, di mana didapati rata-rata nilai pengetahuan sebelum sosialisasi sebesar 66,67, kemudian meningkat setelah sosialisasi menjadi 91,67. Berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai persepsi warga. Berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai persepsi warga pada beberapa soal tambahan. Berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai perilaku warga. Dan berikut merupakan grafik hasil kuesioner yang menilai pengetahuan warga. Berdasarkan dari hasil sosialisasi kami di RW07 ini, kami melakukan dan juga rekomendasi yang pertama untuk Pusmas sendiri berdasarkan hasil analisis dan pengumuman data yang dapat maka mengunjungi permasalahan di Pasirenda, terutama di RW07 ini ditemukan bahwa pengolahan sampah masih memiliki beberapa tantangan, utamanya dalam aspek pemilihan dan pengawasan sampahnya. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan warga terkait pemilihan sampah. Yang kedua, partisipasi UKM dalam pengolahan sampah yang cukup kurang dan tidak dilakukan dengan baik. Dan yang ketiga, kendala dan sistem pengolahan sampah yang mana masih belum jelasnya terkait pengumpulan dan juga tepat titik atau mungkin tujuan di mana sampah itu akan dikelola. Untuk rekomendasi sendiri, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mengoptimalisasi sistem pengelolaan sampah. Yang ketiga, mengimplementasikan program pemilihan sampah dengan secara kontinu dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait beberapa dokumentasi kegiatan yang dapat kami ambil sembari melakukan sosialisasi, yaitu dapat tanggal 17 Januari, 23 Januari, 24 Januari, 26 Januari, 25 Januari, dan juga terakhir tanggal 4 Februari. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.